Sejak kecil, Alia sudah terbiasa dengan satu nasihat aneh dari ibunya. Jangan pernah menyisir rambut lewat tengah malam. Itu pamali. Setiap kali Alia bertanya kenapa, ibunya hanya menjawab singkat, pokoknya jangan. Kalau dilanggar, ada yang datang. Alia tidak pernah benar-benar percaya. Menurutnya, larangan-larangan seperti itu hanya dibuat orang tua untuk menakut-nakuti anak agar tidak tidur larut. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu, berada di pinggir desa yang masih memegang banyak tradisi. Meski begitu, Alia tumbuh sebagai remaja yang modern. Baginya, dunia yang ia kenal sekarang tidak lagi sama seperti cerita-cerita lama. Pamali tidak lebih dari dongeng dan mitos. Namun ada satu benda di kamarnya yang selalu membuatnya sedikit merinding. Sebuah cermin tinggi berbingkai kayu tua, warisan dari nenek. Cermin itu hampir setua rumah mereka. Kayunya berwarna gelap, ukirannya rumit, dan setiap malam selalu tampak lebih gelap dari ruangan itu sendiri, seolah menyimpan bayangan yang tidak sepenuhnya milik Alia. Di depan cermin itu, terletak sisir kayu berwarna coklat kusam. Ibu selalu mengingatkan agar menyisir rambut sebelum tidur, asal belum lewat tengah malam. Larangan itu terasa berlebihan, tapi Alia menurut. Bukan karena percaya, melainkan malas mendengar ceramah panjang. Suatu malam, saat angin menggoyang jendela kayu dan suara jangkrik mengisi halaman rumah, Alia kembali mengingat ucapan ibunya. Ia menatap cermin itu dari tempat tidurnya. Ruangan gelap, hanya ada cahaya kuning redup dari lampu belajar. Alia menghela napas. Apa sih buruknya menyisir tengah malam? Masa cuma sisir doang bisa bikin apa? Ia tersenyum kecil, tapi entah kenapa bulu kuduknya meremang. Cermin itu terlihat seperti sedang menunggu seseorang berdiri di depannya. Alia belum tahu bahwa rasa penasaran sederhana itu akan membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Malam itu, Alia baru pulang dari latihan acara sekolah. Baju olahraga masih menempel, rambut berantakan karena angin malam dan keringat. Ia membuka pintu perlahan, berusaha tidak membangunkan ibunya yang sudah pasti tertidur. Rumah gelap dan sunyi. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan. Tik, tak, tik, tak. Ketika Alia masuk kamar, ia meletakkan tas dan melihat ke arah cermin tinggi itu. Tanpa sadar, ia melirik jam di ponsel. Pukul 00.23. Alia memutar bola mata. Baru lewat dikit, gumamnya. Ngapain juga takut pamali? Rambutnya terasa lepek dan kusut. Ia tidak nyaman tidur dalam keadaan seperti itu. Alia mengambil sisir kayu dari meja kecil, lalu berdiri di depan cermin. Cahaya kamar hanya berasal dari lampu belajar di sudut meja, membuat sekitar cermin terlihat setengah gelap. Bayangannya tampak kabur di bagian pinggir, seperti diselimuti bayangan lain yang lebih gelap. Alia sempat ragu. Kata-kata ibunya terlintas lagi di kepala, ada yang datang. Ia menelan ludah, lalu tersenyum mengejek diri sendiri. Yang datang apaan? Yang ada cuma ngantuk. Ia mengangkat sisir dan mulai menyisir pelan dari atas kepala ke ujung rambut. Awalnya normal, rambut tertata, suara sisir terdengar lembut. Serak, serak, serak. Namun lama-lama, suasana kamar berubah. Hawa di belakang punggungnya terasa dingin, seperti ada angin lewat padahal jendela tertutup rapat. Alia berhenti sebentar, menatap cermin. Tidak ada apa-apa. Hanya dirinya. Ia melanjutkan. Tapi kali ini, rambut terasa lebih berat, seperti ujungnya menempel di sesuatu. Alia menarik pelan, rambut itu seret, seperti dipegang tangan tak terlihat. Jantungnya mulai berdegup lebih keras. Ia menatap pantulan cermin sekali lagi. Pantulan itu terlihat berbeda. Rambut yang tergantung di bahunya tampak lebih panjang dari yang ia rasakan, menjulur sampai perut. Padahal kenyataannya, rambut Alia hanya sampai dada. Aneh, bisiknya. Ia memundurkan diri dari cermin, menutup sisir dengan gemetar kecil. Mungkin aku cuma capek. Tapi sebelum ia beranjak, pada detik ruangan kembali hening, terdengar bisikan kecil di belakang telinganya. Cantik. Alia langsung berbalik. Ruangan kosong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pamali terasa seperti sesuatu yang tidak lagi terdengar konyol. Keesokan paginya, Alia bangun dengan kepala berat. Ia tidak bercerita pada siapapun tentang apa yang terjadi, bahkan pada ibunya.
Ia takut ibunya justru marah dan mengatakan, "Kan sudah dibilang." Sepulang sekolah, Alia duduk di meja belajarnya. Rambutnya terasa sedikit kusut, padahal tadi pagi sudah disisir. Ketika ia merapikan meja, sisir kayu itu tergeletak tepat di depan cermin. Posisi yang sama seperti semalam. Tapi, seingat Alia, semalam ia menjatuhkannya ke lantai karena kaget saat mendengar bisikan. Ia yakin sisir itu tidak berada di atas meja. Mungkin ibu yang merapikan, pikirnya cepat, meskipun dalam hati ragu. Ibunya jarang menyentuh barang di kamarnya. Malam kedua datang. Alia mencoba tidur lebih cepat, tapi rasa penasaran mengganggu pikirannya. Ia menatap cermin itu lama, seperti menunggu sesuatu bergerak. Tapi ruangan tetap hening. Alia akhirnya tertidur. Tengah malam, ia terbangun. Rambutnya terasa aneh, seperti ada yang menempel atau menjerat. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan melihat rambutnya sangat kusut, tidak wajar, seperti dipilin paksa. Sesuatu tidak beres. Dengan napas berat, ia duduk di depan cermin. Kali ini ia tidak menyisir, hanya menatap pantulan dirinya sendiri. Cermin terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah ada kabut tipis di balik permukaannya. Saat itulah, rambut bagian belakang bergerak sendiri, sedikit, tapi cukup untuk membuat Alia merinding. Ia terdiam. Tidak ada angin. Tidak ada yang menyentuhnya. "Aku ngelamun, pasti ngelamun," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia menepuk pipinya dan memutuskan mengambil sisir. Tangan sedikit gemetar. Ia menyisir pelan, tapi di tengah-tengah, sisir macet, seperti tersangkut pada sesuatu yang keras, padahal tidak ada apa-apa di rambutnya. Aduh! Saat ia memaksa menarik sisir, sebuah suara samar terdengar, bukan dari kamar, melainkan dari cermin. Serak, serak, serak. Seperti ada yang menyisir rambut dari dalam cermin. Alia menegang. Suara itu berhenti tiba-tiba. Lalu dari pantulan, ia melihat bayangan dirinya, tersenyum. Bibirnya terangkat pelan. Padahal wajah asli Alia tidak bergerak sama sekali. Seketika ia menjatuhkan sisir dan menutup wajah, tubuhnya gemetar. Ia tak berani menatap cermin lagi. Malam itu, Alia sadar satu hal, halusinasi tidak mungkin sampai membuat bayangan tersenyum sendiri. Pamali itu, mungkin benar. Sejak kejadian itu, Alia tidak berani tidur tanpa lampu menyala. Ia sengaja memindahkan sisir ke dalam laci meja, berharap tidak melihatnya sebelum tidur. Tapi rasa takut justru menjadi bayangan yang mengikuti pikirannya sepanjang hari. Malam berikutnya, setelah rumah tenang dan semua tertidur, Alia terbangun karena suara yang sama. Serak, serak, serak. Suara sisir menggores rambut. Tapi sisir itu ada di dalam laci. Tidak mungkin ada yang menyisir di kamar. Alia menutup telinga dengan bantal, mencoba mengabaikan. Namun suara itu semakin jelas. Bukan di kamar, tapi di depan pintu. Dengan langkah pelan, seperti ada seseorang duduk di lantai luar kamar, menyisir rambut panjangnya. Ketika suara itu berhenti, terdengar suara lain, rambut diseret di lantai, suara halus dan menyeret. Alia gemetar. Ia meraih ponsel, menatap jam. Pukul 00.47. Ia mencoba memanggil ibunya, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Rasa takut membekukan seluruh tubuh. Setelah beberapa menit hening, Alia memberanikan diri membuka pintu sedikit. Koridor gelap, tapi tidak kosong. Di ujung koridor, dekat ruang tamu, ada rambut panjang hitam menjuntai di lantai, seperti milik seseorang yang berdiri tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya rambut, panjang, kusut, gelap, menyentuh lantai. Alia menutup pintu pelan-pelan, air matanya jatuh tanpa sadar. Ia kembali ke ranjang dan menarik selimut sampai ke kepala. Tapi belum sempat ia memejamkan mata, cermin di kamar berbunyi, seperti diketuk dari dalam. Tok, tok, tok. Alia membeku. Suara datang lagi. Tok, tok, tok. Ia memberanikan diri melirik dari balik selimut. Cermin itu sedikit bergetar. Bukan seperti kaca retak, tapi seperti ada yang menyentuh bagian belakangnya. Tiba-tiba, sehelai rambut hitam tipis muncul di permukaan cermin, seperti menempel dari dalam kaca. Rambut itu perlahan meluncur turun, semakin banyak,
seperti air hitam. Alia tidak bisa menahan teriakannya. "Ibu! Ibu!" Lampu koridor menyala, langkah kaki ibunya terdengar masuk ke kamar. Ketika pintu terbuka, cermin sudah kembali normal. Tidak ada rambut, tidak ada suara. Alia hanya bisa menangis, memeluk ibunya erat-erat. Ibu belum tahu apa yang terjadi. Tapi Alia tahu satu hal, ini bukan lagi sekadar pamali, ada sesuatu yang benar-benar datang. Setelah berhasil menenangkan Alia, ibu menyalakan seluruh lampu di kamar. Alia masih terisak, menggenggam tangan ibunya kuat-kuat, seolah takut jika melepaskan sedikit saja, sesuatu dari cermin akan menariknya kembali. "Ada apa, Alia?" "Ceritakan ke ibu." Suara ibu lembut, tapi jelas menyimpan kecemasan. Alia ragu. Kata-katanya tercekat. "Bu, ada yang nyisir rambut di depan kamar. Terus, di cermin, ada rambut keluar, aku nggak halusinasi, aku lihat sendiri." Ibu terdiam. Wajahnya pucat, nyaris tanpa ekspresi. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ia sudah pernah mendengar cerita yang sama. Perlahan ibu duduk di pinggir ranjang. Suaranya pelan, hati-hati, seperti memilih kata yang tidak ingin keluar. "Alia, kamu ingat cermin itu warisan dari nenek?" Alia mengangguk, masih gemetar. Ibu dulu punya saudari. Namanya Rani. Dia cantik, rambutnya panjang sekali. Dia sangat suka menyisir rambut, terutama malam hari. Katanya, malam adalah waktu ketika rambut lebih patuh. Alia menelan ludah. Cerita itu tidak terdengar seperti dongeng sama sekali. Ibu dan nenek sudah sering melarang. Tapi Rani tidak pernah mau dengar. Sampai suatu malam, Rani menyisir di depan cermin itu, tepat melewati tengah malam. Dia ditemukan, ibu berhenti, matanya berkaca-kaca. Dia ditemukan duduk di lantai, dengan sisir masih di tangan, tapi rambutnya seperti ditarik paksa sampai patah-patah. Alia menutup mulutnya sendiri. "Bu, dia meninggal?" Ibu mengangguk pelan. Setelah itu, banyak warga mengaku mendengar suara sisir setiap malam. Ada yang melihat rambut panjang menjuntai di depan rumah. Dan sejak nenek membawa cermin itu ke sini, kadang suara itu terdengar lagi. Alia mulai gemetar lebih kuat. "Kenapa tidak dibuang saja, Bu?" Ibu mengusap kepala Alia. "Ini bukan cermin sembarangan. Nenek selalu bilang, cermin itu membawa tamu kalau ada yang menyisir malam-malam. Karena itu ibu melarangmu. Bukan menakut-nakuti." Hening. Suasana kamar begitu sunyi, hanya terdengar jam dinding berdetak pelan. Alia akhirnya mengerti, pamali itu bukan cerita kosong. Dan jika sosok itu benar datang, berarti ia belum pergi. Sejak malam ibu bercerita, Alia berusaha untuk tidak memikirkan sosok itu. Ia belajar lebih awal, tidur sebelum jam 10, dan tidak pernah lagi menyentuh sisir kayu itu. Ibu bahkan mengunci cermin dengan kain putih agar Alia tidak melihat pantulannya. Tapi rasa takut tidak hilang begitu saja. Gangguan justru semakin terasa. Setiap pagi, saat bangun tidur, rambut Alia selalu kusut parah, bukan kusut biasa, tapi seperti ada yang memintal, menggulung, lalu menariknya. Ketika ia mencoba merapikannya, ada helai rambut yang putus begitu saja, padahal rambut Alia biasanya kuat dan lembut. Di sekolah, teman-temannya mulai memperhatikan perubahannya. "Alia, kamu sakit? Matamu kayak kurang tidur," tanya Nisa. Alia hanya tersenyum tipis. Bagaimana ia menjelaskan? Bahwa setiap malam ada suara sisir dan rambut yang berjalan sendiri. Saat ia berkaca di toilet sekolah, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan ponsel. Di belakang pantulannya, ada rambut hitam menjuntai di bahunya, lebih panjang dari rambutnya sendiri. Rambut itu bergerak pelan, seperti dihembus angin yang tidak ada. Ia menoleh cepat, belakangnya kosong. Ponsel jatuh, napasnya tercekat. Ada beberapa siswa lain masuk, membuat sosok itu menghilang. Tapi Alia tahu apa yang ia lihat bukan bayangan. Rambut itu seolah menempel pada dirinya, mengikuti kemana ia pergi. Malam harinya, ketika ibu sudah tidur, suara itu muncul lagi. Serak, serak, serak. Tapi kali ini bukan dari cermin. Suara itu datang dari bawah tempat tidur,
Alia menutup telinga dan menggigit bibir agar tidak berteriak. Namun justru saat itu, terdengar suara lain, suara lembut seperti seseorang sedang menarik rambut dari lantai. Gesrek, gesrek. Lalu terdengar bisikan asing, begitu dekat, seolah tepat di bawah ranjang. Rambutmu cantik, biar aku rapikan. Alia langsung turun dari ranjang dan berlari ke kamar ibu sambil menangis tak terkendali. Ia tidak peduli lagi soal harga diri atau penjelasan logis. Yang ia tahu, ada sesuatu yang hidup di dalam rumah ini, dan sesuatu itu menyukainya. Ibu memeluk Alia sepanjang malam, membaca doa tanpa henti. Tapi Alia sadar, selama cermin itu masih ada, ia tidak akan pernah aman. Malam itu adalah malam yang tidak akan pernah Alia lupakan. Hujan turun pelan, menetes di atap rumah seperti langkah kaki yang berjalan mondar-mandir. Listrik kamar diredupkan, menyisakan cahaya kuning lembut dari lampu meja. Alia tetap tidur di kamar ibunya, tapi rasa tidak nyaman membuat matanya sulit terpejam. Ibu tertidur di sebelahnya, kelelahan setelah berhari-hari berjaga. Alia mencoba memejamkan mata. Tapi di tengah kesunyian, lagi-lagi terdengar suara yang selama ini menghantuinya. Serak, serak, serak. Kali ini suaranya sangat dekat. Seolah tepat berada di dalam kamar. Alia membuka mata perlahan, dan darahnya seperti berhenti mengalir. Sisir kayu itu berada di lantai kamar, padahal ibu sudah menguncinya di laci. Sisir itu bergerak pelan, naik turun, seperti ada tangan yang tak terlihat sedang memakainya. Lalu, suara kedua muncul. Gesrek, gesrek. Seperti rambut panjang yang diseret di lantai kayu. Alia membeku. Ia mencoba mengguncang ibu, tapi mulutnya hanya bisa terbuka tanpa suara. Ketakutan membuat tubuhnya lumpuh. Perlahan, ia melihat sesuatu muncul dari sudut kamar. Rambut. Helai demi helai. Panjang, hitam, basah, seperti baru keluar dari hujan. Rambut itu muncul dari balik lemari, merayap di lantai seperti ular hitam. Makin lama makin banyak, sampai akhirnya sosok itu muncul. Seorang perempuan kurus, mengenakan gaun putih kusam, rambut menjuntai sampai menyapu lantai, menutup hampir seluruh wajahnya. Sosok itu membungkuk pelan, menatap Alia dari balik rambutnya. Tanpa suara. Tanpa gerakan lain. Lalu, ia tersenyum. Senyum tipis yang tampak sakit. Perempuan itu mengangkat sisir perlahan, dan berjalan ke arah ranjang. Alia ingin menjerit, tapi lidahnya seperti membeku. Dadanya terasa ditekan, napasnya tersengal. Tangan putih pucat itu menyentuh rambut Alia. Srek, srek. Alia merasakan tarikan di kulit kepalanya. Rambutnya seperti dicabut satu persatu. Sakit, panas, dan dingin bersamaan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tiba-tiba ibu terbangun. Ia melihat sosok itu dengan mata sendiri, bukan ilusi. Allahu Akbar. Ibu meraih segenggam garam yang sudah ia simpan di bawah bantal selama beberapa hari, lalu melemparkannya ke arah sosok itu. Sosok itu menjerit, bukan suara manusia. Cermin di sudut kamar retak, seperti ada sesuatu yang meledak dari dalamnya. Perempuan berambut panjang itu melompat ke sudut ruangan, rambutnya menyebar seperti jaring hitam. Lalu ia menghilang, lenyap bersamaan dengan pecahan kecil kaca yang jatuh dari cermin. Alia jatuh dalam pelukan ibu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Malam itu, keduanya sadar, ini bukan lagi gangguan, ini peringatan. Dan jika mereka tidak melakukan sesuatu, sosok itu akan kembali. Keesokan paginya, rumah terasa seperti ruang kosong tanpa oksigen. Udara dingin menggantung aneh, seperti masih ada yang mengawasi dari balik dinding. Alia duduk di ruang tamu dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat, mata sembab karena kurang tidur. Ayah langsung pulang dari luar kota setelah mendapat telepon dari ibunya. Begitu melihat kondisi Alia, wajah ayahnya seketika berubah. Kita harus cari bantuan, ucapnya tegas. Sekarang. Mereka berunding dengan tetangga tua yang paling mereka percaya, Mbak Sari, wanita sepuh yang dikenal sebagai penjaga tradisi lama, orang yang paham soal pamali dan hal-hal tak terlihat. Mbak Sari datang dengan langkah pelan, membawa tas kain kecil berisi botol minyak, bunga kenanga, dan benang merah. Wajahnya terlihat serius ketika mendengar cerita Alia dari awal, mulai dari suara sisir, rambut jatuh, hingga sosok perempuan yang muncul semalam.
Begitu mendengar Alia menyisir rambut lewat tengah malam, Mbak Sari langsung mengangguk pelan. "Itu Pak Mali, Nak," suaranya serak. Zaman dulu, perempuan yang menyisir rambut selepas jam 12 dipercaya sedang memanggil yang bukan manusia. Mereka datang karena merasa dipanggil untuk menyempurnakan kecantikan, tapi dengan cara mereka, mengambil rambut manusia sebagai ganti. Ayah menelan ludah. Ibu memeluk Alia makin erat. "Dan kalau sosok itu sudah memegang rambutmu," lanjut Mbak Sari, "berarti dia sudah mengikat. Dia akan datang lagi." Ruang tamu hening. Hanya suara dinding berderak pelan seolah suatu hal tak kasat mata tengah menunggu. Mbak Sari mulai melakukan ritual kecil. Ia menaruh cermin kecil di lantai, menuang minyak di atasnya, lalu menabur bunga kenanga dan garam laut di sekeliling rumah. Ia menyalakan dupa, dan aroma tajam segera memenuhi udara. Alia merasakan tengkuknya dingin. Dari sudut ruang tamu, terdengar suara pelan. Klik, klik. Seperti bunyi sisir menyentuh kaca. Mbak Sari menatap ke arah suara itu tanpa berkedip. "Dia sudah datang," bisiknya. Ibu memeluk Alia, ayah berdiri bersiap, tapi Mbak Sari mengangkat tangan. "Sebelum dia mengambilmu, kita harus memutus ikatannya." Ritual dimulai. Doa-doa lirih, mantera lama, dan cermin yang bergetar perlahan seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari balik permukaannya. Rumah bergema dengan suara aneh, angin yang berhembus dari tempat yang tidak seharusnya, pintu yang bergetar, kaca jendela yang berdesir. Dan tepat ketika bayangan hitam muncul di cermin, Mbak Sari menuang segenggam garam terakhir dan mengetuk cermin dengan benang merah. Suara jeritan panjang terdengar, membuat seluruh rumah berguncang. Lalu, hening. Cermin retak perlahan, sebelum akhirnya pecah menjadi debu halus yang menghilang seolah menguap. Alia merasakan tubuhnya lebih ringan, napasnya terbuka, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, kepalanya tidak terasa sakit. Mbak Sari menghapus keringat di dahinya. "Ikatannya putus," katanya pelan. "Tapi kalian harus hidup normal, jangan biarkan dia punya alasan kembali." Malam itu, rumah mereka kembali tenang. Tetapi sebelum tidur, Alia masih bertanya dalam hati, apakah benar semuanya sudah selesai? Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Dan perlahan, semua kembali seperti semula. Alia mulai sekolah lagi, duduk di kelas tanpa rasa takut ketika bayangan bergerak di jendela, tanpa mimpi buruk tentang rambut panjang yang mengejarnya. Teman-temannya menyambutnya dengan pelukan dan pertanyaan, namun ia hanya tersenyum pelan dan berkata sedang sakit. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam-malam itu, dan keluarganya sepakat untuk menyimpannya sebagai rahasia. Rumah yang dulu terasa dingin dan sunyi kini kembali hangat. Ibu mulai memasak seperti biasa, ayah bercanda lagi saat makan malam, dan tawa ringan Alia kembali terdengar. Tidak ada lagi suara sisir. Tidak ada lagi rambut jatuh di lantai. Tidak ada bayangan di cermin. Pada satu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Alia duduk di kamar, menyisir rambutnya sebelum tidur. Jam menunjukkan pukul 9 malam, jauh sebelum tengah malam. Ia melihat dirinya di cermin, tersenyum kecil, dan berkata pelan, "Aku sudah selesai." Laci sisir yang dulu terasa menakutkan, sekarang hanya laci biasa berisi ikat rambut dan pita. Ibu bahkan membeli sisir baru yang warnanya cerah, bukan lagi kayu kusam yang menyeramkan. Dan sisir lama yang sempat menimbulkan teror, sudah dibakar, bersama sisa pecahan cermin yang dihancurkan Mbah Sari. Tidak ada lagi jejak. Untuk memastikan semuanya benar-benar pulih, keluarga Alia berkunjung ke rumah Mbah Sari, mengucapkan terima kasih. Mbah Sari hanya tersenyum ramah sambil berkata, "Selama kau tahu batas dan tidak melanggar pamali lagi, mereka tidak akan punya alasan datang." Alia mengangguk pelan. Ia tidak takut lagi, tapi ia juga tidak akan pernah lupa. Malam-malam berikutnya, ia tidur nyenyak. Tanpa gangguan. Tanpa suara. Tanpa mimpi buruk. Hidup kembali normal. Selamanya.